cerita janji Juni. Juni. Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita spesial Janji Juni, yang mana di bulan Juni ini akan full teman ceritanya horor terus ya. Tapi majikan, ini kan udah pertengahan Juni ya, apa kalian kagak capek gitu dengerin horor terus? Maksudnya kalau misalkan kalian ini ada berubah pikiran kayak udah cukup Kofan, balik lagi yuk ke Missing aja gitu, babu nurut loh, nggak apa-apa. Jadi boleh komen-komen di bawah ya kalau memang kalian udah ampet mah horor mulu, takut, komen aja dengan senang hati kita. Makanya hari ini kita akan membacakan cerita dari Deva yang horornya ini tuh berbeda dengan TC-TC sebelumnya. Ya menurut Babu sih ini pas baca kayak, hah? Kalau ngalamin sendiri tuh situasinya di Deva kayak begitu tuh lah, dijamin nangis kita. Makanya untung ini cerita lu. Dimana waktu itu katanya dia berkunjung ke rumah kakek nenek yang sudah tidak ditemuinya kurang lebih 12 tahun lamanya. Jadi ceritanya papa dan mamanya itu tuh cerai sewaktu Deva masih umur 2 tahun. Lalu papanya kawin tuh punya keluarga baru, begitupun juga dengan mama udah kawin lagi, tapi cukup lama ya jedanya ya. Pokoknya setelah Deva umur 10 tahun baru mamanya itu kawin lagi. Ya untungnya sih ayah tirinya Deva ini tuh baik. Jadi Deva kecil yang punya semacam daddy issue tuh atas kehilangan sosok figur ayah itu bisa terobati dengan sosok ayah tirinya tadi. Perkara kalau papa kandungnya itu tinggalnya beda kota dan nggak pernah nengokin Deva, gengs. Paling-paling cuma teleponan aja tuh atau ngirim kado kalau Deva ini ulang tahun. Jadi bisa dibilang komunikasi dengan papa kandungnya itu tuh hanya setahun sekali, tiap kali ulang tahun aja. Yang dihitung-hitung si Deva ini juga pernah hanya tatap muka ketemu langsung sama papanya selama hidupnya dia ya. Sampai gede tuh cuma 3 kali doang. Karena si papa kandungnya tadi kan udah punya keluarga, udah punya anak-anak juga tuh dari istri barunya, udah punya kehidupan lain lah. Dan kejadian yang Deva mau ceritakan ini tuh adalah waktu dia berumur 13 tahun dan sewaktu mamanya tuh lagi hamil anak dari ayah tirinya itu. Jadi Deva ini akan punya adik. Ya FYI aja nih ya, katanya sebenarnya dulu mamanya waktu hamil Deva itu jatuhnya kebobolan pas muda, baru lulus SMA, hamil gitu kan, mungkin belum siap rumah tangga kali ya, belum dewasa. Jadi mental dari mama papanya tuh masih muda. Sampai akhirnya Deva umur 2 tahun cerai mereka. Jadi memang ada sedikit info kalau hubungan papa sama mama ini sedikit tidak baik lah. Yang intinya komunikasi antara mereka ini memang udah nggak ada. Tapi mama sih tidak membatasi kalau misalkan si papa ini mau kontak Deva tiap kali Deva ulang tahun kan. Dan Deva sendiri juga sudah merasa berdamai dan memang udah nggak apa-apa juga dari awal. Karena tadi papa sama mamanya kan cerai waktu dia umur 2 tahun. Yang mana ingatan akan memori waktu tentang papanya itu tuh udah nggak ada juga, udah lupa. Dan sampai gede akhirnya punya ayah tiri, makanya kan terobati tuh punya figur ayah lagi. Namun tahu-tahu nih si mama sama Deva itu mendapatkan kabar dari adiknya papa kalau katanya papa meninggal. Yang dikuburnya tuh di kampung halaman papanya di daerah Jawa Tengah, yang memang itu tuh merupakan orang tuanya papa atau berarti kakek neneknya Deva ya. Dibilang juga katanya ada tanah warisan di sana atas nama Deva. Jadi sempat ditinggalin tuh sama si papanya buat si Deva. Untuk anak-anak papanya yang lain ada, tapi Deva juga ternyata masih dapat. Nah di situ Deva bimbang karena sebenarnya dia malas pergi ke sana perkara nggak deket kan dengan figur papa kandung itu. Jadi dia nggak ada keterikatan. Ditambah si mama ini nggak bisa pergi nemenin juga kan lagi hamil. Selain nggak boleh perjalanan jauh atas kehamilannya itu ya, katanya kan orang hamil juga pamali datang ke pemakaman ya. Sedangkan kalau ayah tirinya Deva itu ya kerja. Namun akhirnya si mama sama ayah tirinya bilang, gimana pun juga ya itu papa kamu. Maksudnya walaupun hubungan mama sama papa nggak baik, setidaknya ini kan keadaannya beda ya, papanya meninggal. Jadi kamu sebagai anak ya harus datang lah untuk terakhir kalinya gitu loh. Jangan sampai jadi anak durhaka, intinya begitu. Makanya di awal juga kan si mama nggak pernah membatasi hubungannya si Deva sama si papa kan. Ditambah lagi Deva ini kan juga belum pernah tuh ketemu sama kakek nenek kamu yang dari papa. Atas pertimbangan semua itu, terpaksa ya udah si Deva pergi sendirian karena kebetulan juga pada saat itu dia lagi libur sekolah, gengs. Si mamanya pokoknya udah bilang, tenang di sana mah kakek nenek baik, keluarganya papa juga di sana baik-baik sebenarnya. Mereka juga pasti seneng lah ketemu Deva nih, cucu yang udah lama gak ketemu. Kamu juga bisa sekalian liburan kan di sana daripada di rumah doang begitu. Ya bisa semenjak cerai nih, mama bener-bener putus hubungan dengan semua keluarganya papa sebenarnya. Namun ya kata mama sebenarnya mereka nih baik. Yang bermasalah itu kan hubungan mama sama papa aja. Singkat cerita akhirnya Deva pergi sendiri untuk naik kereta gengs 7 jam perjalanan. Ya mama menganggap Deva ini juga udah besar juga lah ya, sekalian melatih kemandirian tuh. Dikasih alamatnya lengkap kan pokoknya. Ya sampai stasiun tujuan, Deva nih nyari tukang ojek gitu kan dan ngasih alamatnya, Pak anterin ke sini ya. Ya udah dianterin tuh. Ternyata perjalanannya emang cukup jauh dari stasiun, dimana desanya masuk-masuk ke pedalaman. Hingga tibalah dia di sebuah rumah dengan halaman yang luas banget. Dari depannya aja tuh udah ada kebun tuh aneka sayuran yang
lurus ke dalamnya baru rumah. Jadi jarak dengan tetangga-tetangga lain tuh cukup jauh karena rumahnya ini dikelilingi kebun yang luas. Dan di depan halaman itu, di kebunnya terlihat ada kakek sama nenek yang lagi berkebun. Ya Deva langsung memperkenalkan dirinya kan, dimana itu adalah kali pertamanya setelah sekian lama ketemu sama kakek nenek dari ayahnya itu. Terakhir kali ya Deva umur 2 tahun mah kagak inget si Devanya ya. Si nenek ini awalnya tampak terkejut karena dari awal Deva ini memang nggak bilang-bilang mau datang, emang niatnya mau surprise begitu loh. Tahu-tahu ngeliat Deva udah segede begitu kan, langsung dipeluk si Deva kenceng banget gitu, langsung disuruh masuk lah. Rumah kakek nenek itu bisa dibilang cukup nyaman. Jadi terlihat tuh walaupun di dalam desa tapi rumahnya bersih, bagus-bagus aja. Selain bagian depannya tuh luas tuh dengan kebun-kebun, ternyata bagian halaman belakangnya pun juga nggak kalah besar gengs, karena ada kandang sapi, ayam sama kambing. Nah waktu itu Deva nih memang belum beli tiket pulang karena dia sendiri juga nggak tahu mau pulang kapan. Pokoknya mama bilang kalau Deva nanti mau pulang telepon mama aja nanti, atau bilang ke kakek. Deva itu dibekalin handphone. Ya udah pas sampai sana kan Deva sempat nanya, papa dikubur di mana? Kakek sama nenek bilang ada di kuburan sana, nanti diantar ya. Cuma karena hari itu Deva ini juga baru sampai ya, mereka langsung sibuk tuh menjamu cucu yang udah lama nggak ketemu. Si nenek langsung masak-masak, enak semua kata makanannya. Dan karena abis dari perjalanan jauh tuh capek, terus kenyang juga abis makan ya. Jadinya si Deva nih abis telepon sama mama laporan ini udah bilang udah sampai tadi makan ini itu gitu. Terus dia ngantuk tuh, tidur cepet, jam 8 udah tidur. Bangun-bangun udah jam 7 pagi. Bener-bener nyenyak banget. Tapi tuh bentumennya Deva tidur lama banget tuh, dari jam 8 malam kan tidurnya, baru bangun jam 7, berarti hampir 11 jam. Biasanya dia tidur mah jam 10 bangun jam 5. Makanya meskipun tidurnya lama hampir 11 jam, tapi kepalanya tuh terasa agak pusing kelamaan tidur kali ya. Nah dia lihat sang kakek sedang berkebun tuh di depan rumah tuh. Deva nanya kan, kek mau ke kuburnya papa kapan? Tapi si kakek bilang udah nanti aja gitu, dan malah mengajak si Deva untuk berkebun. Yang ternyata Deva cukup excited tuh melakukannya, karena di rumahnya itu nggak ada kebun di rumah mamanya ya. Dia nggak pernah melakukan hal-hal seperti ini, macam anak kota ke desa gitu, merasa tertarik akan hal baru. Deva nyangkul-nyangkul tanah tuh macam kayak Harvest Moon. Sampai-sampai si kakek nih tahu-tahu ke belakang gitu, terus balik lagi bawa karung gede yang baunya menyengat banget. Ternyata isinya kotoran hewan untuk pupuk. Kakek bilang itu pupuk kandang agar tanaman ini bisa subur. Tapi kan karena cukup bau sih, Deva nggak suka sama baunya gitu ya, geli gitu kan ngeliat kotoran gitu. Jadinya dia nutup hidung aja sambil ngeliatin si kakek bekerja. Setelah kotorannya sudah disebar tuh jadi pupuk ke tanah yang tadi habis digali, kakek ke belakang lagi dan balik-balik bawa ember besar penuh dengan cairan merah tuh kental yang katanya itu adalah darah sapi dari pertenakan belakang. Deva yang tadinya excited dengan berkebun ya, jadinya langsung takut kok berkebun sampai pakai darah-darahan begini, disiram itu darahnya ke tanah. Jadi pupuk kandang itu bercampur dengan darah yang anjir lah, baunya kayak apaan ya? Deva yang nggak tahan ya langsung lari ke rumah gitu kan. Dan nenek di dalam ternyata buat cemilan tuh, ada lumpia. Ya udah di situ Deva ngobrol-ngobrol kan sama nenek, dan nenek bilang kalau memang kakek berkebunnya caranya seperti itu biar tanahnya subur. Buktinya memang sayuran-sayur yang di depan tuh segar-segar. Deva yang nggak ngerti tentang hal-hal berkebun, tanam-menanam gitu ya percaya-percaya aja. Dan setelah itu Deva bilang mau keliling daerah sana aja naik sepeda, karena Deva lihat tuh ada sepeda ontel di belakang. Neneknya bilang boleh tapi harus balik jam 5 ya, karena di desa ini nih orang-orangnya tuh pantang masih di luar saat matahari tenggelam. Deva di situ dengar, wah kenapa nih nggak boleh malam-malam gitu, harus balik jam 5. Cuma ya dia kan berpikir emang nggak bakal sampai malam juga lah, cuma mau keliling-keliling ngeliat keadaan sekitar aja. Ya udah dia pergi tuh naik sepeda gitu kan, yang ternyata memang rumah warga lain tuh cukup jauh dari rumah kakek neneknya itu, kurang lebih ya 800 meteran baru ada rumah-rumah lain tuh. Dan waktu melewati rumah-rumah warga, Deva merasa kok orang-orang desa sana tuh ngeliatnya dengan tatapan yang aneh gitu, kayak diliatin sewaktu Deva tuh lewat naik sepeda. Merasa nggak nyaman dilihatnya begitu ya, Deva buru-buru goes sepedanya lagi sampai dia akhirnya menemukan adanya pemakaman desa. Ya Deva berhenti dan masuk ke sana untuk mencari kuburan papanya. Kebetulan kan ada di sini pemakamannya. Ya udah dia nyari itu kuburan papanya dan ketemu. Karena kuburannya juga memang tampak baru, geng. Jadi langsung kelihatan beda sama yang lain, masih dari tanah gitu kan. Karena papa kan meninggalnya juga baru. Dilihat batu nisannya tuh benar tulisan nama papanya. Namun anehnya kenapa ya si Deva di situ ngerasa nggak sedih atau nggak ngerasa kehilangan? Karena tadi dia bener nggak punya keikatan bonding apa-apa dengan papanya itu. Habis sudah tahu nih kuburannya papanya di mana, dia ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin dia. Ternyata memang ada bapak-bapak naik motor tuh berhenti di dekat sepedanya. Dan si bapak-bapak itu ngeliatin si Deva terus. Ya Deva kan pura-pura nggak ngeliat aja, kenapa gue diliatin. Tahu-tahu si bapak-bapak itu tuh ambil ngerokok.
masih ngeliatin terus pandangannya tuh nggak putus dari si Deva. Deva kan lagi-lagi merasa nggak nyaman ya, jadinya dia udahlah balik aja deh. Cuma kan posisi sepedanya itu deket sama si motornya bapak nih ya. Pas Deva jalan tuh mau ngambil sepedanya, Deva melihat si bapaknya itu tuh bawa belati di sabuknya. Dan di situ si bapaknya ini pakai bahasa sana nanya, dari mana dek? Deva yang ketakutan tuh mengira itu preman apa gimana ya, abisnya serem banget mukanya kumisan gitu kan, bawa belati pula. Si Deva cuma jawab kayak dari sana pak. Terus dia buru-buru naik sepedanya ngayuh tuh kabur. Diikutin dong dari belakang tuh si bapaknya naik motor. Ya makin kenceng kan Deva kuasa gitu kan, sampai dia akhirnya masuk ke halaman rumah kakek nenek. Dan kebetulan masih ada kakek tuh yang lagi berkebun di depan dari tadi. Lihat si bapak-bapak kumisan naik motor itu berhenti tuh di depan rumah dan ngeliatin si kakek. Habis itu udah pergi tancap gas. Nah di dalam nih waktu lagi makan malam si Deva nanya ke kakek, kayak kek itu tadi siapa? Kok si bapak-bapak itu ngikutin terus sampai rumah lo? Si kakek bilang itu namanya Pak Karyo, dia suka cari-cari masalah memang di desa, macam kayak preman rentenir gitu. Oh berarti bener kan, berarti dugaannya si Deva tadi, si bapak-bapak itu tuh preman. Malam itu si nenek nih masak sayur bayam geng sama ayam goreng pakai sambal, enak ya. Nah tapi si Deva seperti anak-anak pada umumnya kagak doyan sayur. Jadi sama dia sayurnya mah kagak disentuh. Nenek udah bilang, enggak kamu harus makan sayur. Tapi Deva nggak mau, bilang enggak, ayam aja udah nih nggak apa-apa. Nenek maksa lagi kan, harus makan sayur. Tapi Deva tetap kekeh gitu. Tiba-tiba si nenek bentak sambil melotot, makan! Ya Deva kaget kan, neneknya tau-tau begitu. Mau nggak mau Deva langsung terpaksa makan tuh karena takut. Sementara kakek diem aja tuh nggak peduli kayak sambil menghabiskan makanannya. Karena situasinya berubah nggak enak ya, yaudah Deva buru-buru ngabisin terus balik masuk ke kamar. Di situ dia udah mikir, mau pulang aja Karena kan tadi dia tahu udah ke kuburan papanya ya. Cuma pas dia nyari handphonenya tuh mau hubungin si mama, kok nggak ada. Waktu itu masih zaman handphone monokrom gengs yang layar hitam putih. Ingat banget sih Deva nih pakai Sony Ericsson T200 katanya, kita kagak tahu yang mana. Nanti kita kasih gambarnya aja ya. Tapi hilang handphonenya nggak ada. Padahal terakhir kali dia ingat banget ditaruh di kamar lagi dicas. Dia cari ke seluruh kamar nggak ketemu. Ya Deva langsung keluar kamar lagi kan, nanya ke kakek sama nenek yang masih ada di meja makan tuh lagi beberes. Tapi mereka bilang nggak lihat, nggak tahu juga handphonenya seperti apa. Tadi kamu bawa nggak pas sepedaan? Jangan-jangan jatuh HP-nya. Deva bilang iya dibawa sih, tapi pas pulang masih ada kok. Dia ingat banget nge-charger di meja di kamarnya. Apa jangan-jangan ada maling gitu, tapi siapa yang sampai masuk-masuk? Pokoknya malam itu nggak ketemu handphonenya. Langsung uring-uringnya lah si Deva handphonenya hilang. Dia tadinya mau nyari keluar rumah, apa mungkin jatuh apa gimana gitu kan. Walaupun seingat dia enggak, udah terakhir kali di atas meja dicas kok. Tapi nenek sama kakek tuh melarang, dia bilang kalau sudah malam begini tuh kamu nggak boleh keluar rumah. Ya Deva kan bilang ya cuma ke kebun depan doang kok, di area yang memang dilewati sama Deva tadi. Ya kakek jawab, udah besok pagi aja. Tapi Deva nggak mau karena masalahnya nih handphone gitu, yang kalau hilang juga bakal dimarahin si mama ntar. Mahal handphone tahun segitu. Deva yang nggak peduli, nggak dengerin omongan kakek neneknya, tetap tuh buka pintu depan. Tapi tahu-tahu didorong lagi sama si kakek dan langsung dikunci pintunya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Besok pagi aja. Siap. Kakeknya marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu. Ya lagi-lagi Deva shock lah dimarahin begitu kan. Dia langsung lari ke kamarnya dan nangis ketakutan. Abis nangis dia merasa ngantuk tuh dan akhirnya tertidur. Bangun-bangun udah pagi. Kakek sama nenek bilang katanya pagi itu mereka mau ke pasar dan nanya Deva mau ikut apa enggak. Ya berhubung Deva masih agak cukup shock dan kaget tentang kakek neneknya kemarin tiba-tiba marah ya. Jadi Deva bilang enggak di rumah aja. Ya udah setelah kakek sama nenek pergi, Deva bingung juga tuh mau ngapain di rumah. Sebenarnya tadi dia udah mau bilang juga ke kakek untuk ngasih tahu ibu kalau Deva nih mau pulang aja. Tapi dia masih kayak agak takut-takutan sama kakeknya, perkara semalam tuh masih habis dimarahin gitu kan. Kalau kita habis dimarahin orang tua kan dulu waktu kecil masih ada canggung-canggungnya pasti ya. Nah di rumah karena sendirian, Deva main-main aja tuh ke kandang ayam, niatnya mau ngasih makan gitu yang di belakang. Tapi ujung-ujungnya kakinya malah dipatok ayam sampai berdarah. Sakit banget tuh ya dipatok ayam ya. Deva langsung masuk ke rumah kan nyari obat merah, tapi nggak ketemu tuh. Dia geratak-geratak dia, maksudnya nyari-nyari tuh sampai akhirnya masuk ke kamar kakek nenek. Dan pas dia buka laci, bukan obat merah yang ditemuin, tapi handphone yang hilang kemarin, guys lah. Kok di laci kamar kakek sama nenek? Sedangkan dari kemarin Deva nih nggak pernah masuk ke sini loh. Itu baru pertama kalinya gara-gara nyari obat merah ke kamarnya kakek sama nenek. Namun dicek nih handphonenya mati karena lowbat dari kemarin nggak nyala. Dan chargernya dilihat nggak ada. Di terakhir kemarin handphonenya tuh hilang, memang katanya di kamar mau nyarger karena lowbat kan. Nah itu hilang sama chargernya udah nggak ada. Dan pas ditemuin di laci itu cuma ada handphonenya doang, chargernya nggak ada. Hingga kakek sama nenek pulang nih, Deva nanya, kok ini handphoneku ternyata ada di laci kakek sama nenek, sambil ngeliatin handphonenya tuh yang ditemuin. Si kakek bilang kalau tadi pagi dia menemukan handphonenya tergeletak di kebun depan, jadi disimpan aja pas kamu masih tidur. Mendengar hal itu, Deva kayak nggak percaya nih sama omongan kakeknya. Dia merasa kayaknya ada yang aneh nih dengan kakek sama neneknya. Dan dengan kesal, Deva itu akhirnya bilang kalau
aku mau pulang aja, tolong bilangin sama mama untuk beli tiket pulang. Si Deva malah langsung ditampar sama si kakek dan disuruh masuk ke kamar. Abis itu dikunci dari luar. Lah Deva nangis-nangis seharian di dalam kamar kan. Mama sama ayah tirinya aja nggak pernah mukul-mukul loh. Dan seharian itu si Deva juga nggak dikasih makan, geng, sampai malam. Ya karena capek nangis juga ya, Deva ini sempat tertidur tapi kebangun lagi karena lapar. Dia cek pintunya masih terkunci ternyata. Tapi di situ si Deva mendengar kayak ada suara-suara dari luar kamar. Yang pas Deva intip, posisi kamar dia itu kan jendelanya menghadap ke area belakang ya, ke area kandang-kandang peternakan tuh. Nah di situ si Deva melihat kakek sama neneknya nih keluar dari kandang sapi dengan kondisi nggak pakai baju dan nggak berbusanan dan tubuhnya kotor kayak abis mandi darah. Horor banget gak sih lu ngeliat kakek sama nenek lu begitu? Gak ngerti abis ngapain mereka di dalam sana. Dan tiba-tiba neneknya nih seperti melirik ke arah jendela tempat si Deva lagi ngintip tuh dari kejauhan dari kandang sapi. Ya Deva langsung menjauh dari jendela, dia langsung ketakutan gitu kan, pura-pura tidur tuh di kasur. Yang gak lama Deva nih melihat ada siluet neneknya di luar jendela kayak ngintip-ngintip ke dalam kamar gitu, geng. Serem banget. Paginya kamarnya Deva nih akhirnya dibuka. Dan nenek kembali seperti biasa aja gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Dia ngajak sarapan kan. Ya Deva menurutinya tuh, karena memang seharian kemarin kan nggak dikasih makan, lapar dia. Si Deva juga nggak mau membuat kakek sama neneknya itu marah lagi ke kemarin. Tapi karena semalam si Deva nih melihat hal yang cukup creepy yang dilakukan kakek sama nenek, Deva ya diam aja tuh pada hari itu. Dan hari itu juga si kakek pergi lagi tuh, tapi kali ini nenek di rumah nggak ikut. Deva juga sempat diajakin mau ikut kakek apa enggak. Deva bilang enggak, mau di rumah aja. Tapi setelahnya Deva minta izin ke nenek mau keliling desa lagi naik sepeda dan dibolehin. Ya udah Deva pergi tuh dengan tujuan maksudnya mau nyari kabel charger. Tapi lagi-lagi pas melewati rumah warga, dia diliatin dengan tatapan yang aneh tuh dari para warganya. Jadi boro-boro si Deva nih berani buat nanya gitu, punya kabel charger nggak gitu, mau minjem. Nggak berani. Akhirnya dia terus tuh pergi sampai ke warung sembako. Deva sendiri kan dibekalin uang ya dari rumah sama mama gitu. Jadi dia beli jajan tuh. Sekalian nanya ada charger nggak? Ada. Tukang warungnya juga punya handphone. Tapi sayangnya handphonenya tuh merek Nokia. Sedangkan handphonenya si Deva tadi kan Sony Ericsson gitu. Beda charger. Macam kayak charger Android sama iPhone gitu kan kagak nyambung ya. Nah Deva kepikiran juga mau pinjam handphone buat telepon mama tuh. Tapi dia nggak hafal nomor si mama. Ada di kontak handphonenya dia kan, tapi handphonenya nggak nyala. Ya jadinya gagal tuh, nggak tahu nyari cara buat hubungin mama ini gimana. Pas dia mau balik dari warung, ada si bapak-bapak berkumis kemarin tuh, si Pak Karyo, ngeliatin si Deva gitu dari motornya. Ya Deva langsung naik sepeda dan pergi, takut dia. Bener aja loh, lagi-lagi diikutin sama si Pak Karyo. Deva ngebut gitu kan, gue sepedanya, yang akhirnya dia bisa sampai rumah duluan. Pas si Deva menoleh, dilihat si Pak Karyo tuh berhenti di depan rumah dan ngeliatin dia terus. Habis itu pergi. Nyeremin banget ya. Dan di rumah keadaannya sepi nih, karena terlihat nenek lagi ngasih makan hewan-hewan ternak di belakang. Pikirannya si Deva, kalau handphonenya kemarin ditemuin di laci kamar nenek, pasti chargerannya juga di dalam kamar nggak sih? Balik-balik si Deva nih memastikan nenek nih masih sibuk tuh di belakang. Diam-diam, dia masuk tuh ke kamar nenek dan nyari chargernya. Ternyata bener gengs, ada di bawah kolong tempat tidur tapi kayak dibuang ke ujung gitu loh. Sama Deva kan dirogoh-rogoh gitu kan mau ambil, tahu-tahu terdengar ada suara orang buka pintu rumah yang sepertinya itu nenek tuh masuk rumah. Buru-buru si Deva masuk ke kolong kasur karena takut ketahuannya dia ada di dalam kamar tuh mau ngambil charger. Mana Deva celananya tuh lagi nggak pakai yang ada kantongnya, jadi nggak bisa ngumpetin ada di tangannya. Ya udah jadinya dia ngumpet tuh di kasur. Dan nggak lama bener aja terlihat si neneknya masuk ke kamar. Deva deg-degan banget yang ngeliat itu kaki neneknya gitu kan, mondar mandir gitu. Sambil nyanyi-nyanyi bersenandung terus duduk di atas kasur itu neneknya. Deva pokoknya berdoa jangan sampai ketahuan, takutnya neneknya marah lagi. Tahu-tahu si neneknya kayak ketawa-ketawa sendiri, gengs. Nah di situ Deva benar-benar merasa aneh banget sama kelakuan neneknya ini. Dan tahu-tahu neneknya itu nengok ke kolong kasur. Ayo ketemu. Sambil ketawa-ketawa serem banget. Deva yang ketakutan teriak, dia buru-buru keluar dari kolong kasur dan lari. Dia lari ke belakang rumah dan masuk ke kandang sapi sambil ngos-ngosan tuh ngebawa chargernya. Kandang sapinya itu tertutup gengs dari gubuk kayu gitu. Dan di sana ada kayak bilik-bilik itu kan, karena ada 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Itu pertama kalinya si Deva masuk ke kandang sapi. Yang ternyata begitu masuk baunya bau kotoran segala macem gengs, karena tanahnya aja tuh penuh kotoran sapi gitu, gak dibersihin. Deva udah mau keluar lagi nih karena nggak tahan sama baunya kan. Tapi pas dia ngintip tuh terlihat si nenek sedang berdiri di depan pintu belakang tuh ngeliatin ke arah kandang sapi. Jadi dari belakang rumah tuh berdiri aja gitu ngeliatin ke kandang sapi tempat si Deva lagi ngumpet. Entah kenapa Deva nih takut sama si neneknya itu yang terlihat aneh ya. Tadi ketawa-ketawa terus tahu-tahu ngagetin, sekarang diem aja nungguin dengan ekspresi yang kayak datar. Jadi si Deva tutup hidung aja tuh di dalam kandang tuh nahan baunya sampai akhirnya neneknya masuk lagi ke dalam rumah. Baru dari situ si Deva keluar dari kandang dan muntah-muntah karena
nahan baunya tuh kayak bau banget katanya. Dari situ Deva langsung masuk ke kamar dan ngecas handphonenya. Nyala, gengs. Langsung lah dia telepon mamanya kan nangis-nangis minta pulang. Ya mamanya bingung, kenapa kamu? Deva ceritalah kalau kakek neneknya ini aneh, pokoknya Deva mau pulang. Si mama bilang ya udah bilang aja ke kakek atau bilang ke Om Setia tuh adiknya papa ada di situ juga kan. Si Deva bilang nggak ada siapa-siapa selain kakek sama nenek. Si mamanya sempat bingung tuh dan bilang ya udah mama telepon Om Setia dulu. Mama mau nanya tuh dari desa ke stasiun pesen gojeknya bagaimana. Soalnya kan pas datang memang si Deva nih naik gojeknya dari stasiun mah kalau dari depan stasiun banyak. Tapi kalau dari desa situ nggak ada gojek. Lah desanya masuk-masuk terpencil jadi harus pesen dulu mungkin ya. Nah Om Setia ini kan memang adiknya papa yang nelfon mama tuh ngabarin papa meninggal kan dari awal. Gak lama tadi si Deva nelfon mama kan seperti ditutup ya mamanya mau nelfon si Om Setia. Nah setelahnya mamanya nelfon balik nih ke Deva tuh. Pas dia angkat terdengar suara mamanya panik kayak, kamu di mana sih? Ya Deva jawab, aku masih di dalam kamar. Si mamanya dibilang, kok kata Om Setia kamu belum datang? Dia ada di rumah nenek sekarang. Deva bingung kan, hah? Om Setia ada di sini. Akhirnya masih sambil teleponan nih, si Deva keluar kamar tuh. Tapi dilihat nggak ada siapa-siapa, kok mah nggak ada Om Setia. Tapi yang bikin Deva kaget nih, si mamanya histeris tuh telepon. Deva, kamu di rumah siapa itu? Kamu bukan di rumah kakek nenek kayaknya. Jadi ternyata si Deva ini salah rumah, gengs. Dimana yang di rumah itu tuh bukan kakek neneknya. Ya waktu diturunin sama tukang ojek tuh pas sampai ya Deva kira sudah sesuai ya. Jadi mungkin tukang ojeknya nih yang salah alamat. Dan karena di depan rumah itu kebetulan memang ada sepasang kakek dan nenek. Jadi ya bener dikiranya itu rumah kakek nenek. Si Deva kan belum pernah ketemu. Tapi masalahnya kenapa si kakek nenek ini nggak bilang kalau ternyata si Deva ini salah alamat. Dan malah seperti menyambut yang seolah-olah si Deva ini memang cucu mereka. Gila ya. Ya si mama ditelepon langsung, Deva kamu keluar dari situ sekarang. Pergi sekarang, digituin sama si mama. Ya Deva langsung lari tuh ke kamar, masukin baju-bajunya, tapi tiba-tiba ada nenek yang udah berdiri di depan pintu kamar dengan wajah yang kayak marah dan buah! Pintunya ditutup, dikunci si Deva dari luar. Jadi Deva dikunciin tuh di dalam kamar. Ya Deva gedor-gedor gitu kan, sementara di telepon nih mamanya panik, kenapa? Di situ Deva langsung disuruh, jelasin ciri-ciri rumahnya kayak gimana, kamu dari stasiun tuh naik apa, terus ke arah mana gitu kan. Si mama di telepon panik juga. Dan lagi di situasi kayak seperti itu ya, Deva nih mendengar ada suara kakeknya yang sepertinya baru pulang tuh. Deva yang panik nih, pandangannya tertuju ke jendela. Jadinya dia sambil teleponan, langsung kabur tuh lewat jendela. Kan kamarnya mengarah ke area belakang ya. Jadinya dia kabur tuh ke area belakang tuh yang nggak tahu mau kemana, umpet lagi lah di kandang sapi sambil masih nangis-nangis tuh teleponan ke mama. Si mama dibilang, kamu coba ke rumah warga sekitar aja, coba minta tolong nak. Cuma Deva ngomong kan ini lagi ngumpet di kandang sapi. Deva juga sempat ngintip pintu keluar tuh yang ternyata kakeknya lagi nyariin dia tuh, ngeliat ke jendela kamar yang kebuka gitu kan, terus selingkuh tuh di area belakang. Deva makin berusaha buat nyari spot untuk ngumpet. Karena kandang sapinya tuh banyak bilik-bilik, jadi si Deva menuju ke bilik yang paling ujung yang ternyata di sana banyak tumpukan kotoran sapi dan di samping kotoran tersebut ada mayat. Deva langsung teriak saking kagetnya. Dan karena teriakannya itu, Deva ditemukan sama si kakek yang masuk juga ke kandang sapi. Deva yang ketakutan, tahu-tahu dipukul sama kakek sampai pingsan. Bangun-bangun, dia udah di kamarnya lagi, tapi dengan keadaan yang kotor banget, karena kan tadi jatuh ya pas dipukul di kandang. Cuma di situ tangannya diikat, mulutnya dilakban. Yang nangis-nangis Deva ketakutan. Bayangin aja itu serem banget pas nih. Yang ternyata dia tuh bukan berada di rumah kakek neneknya beneran, melainkan di rumah si Kuopot kali ada mayat di kandang sapi. Deva mengira udahlah dia nggak bakal selamat nih. Dia berusaha teriak tapi susah, mulutnya kan kesumper lakban. Ya nggak lama si nenek datang tuh bawain makanan. Ya Deva ketakutan lah ngeliat itu neneknya bohongan. Lakbannya sempat dilepas tuh dan dipaksa untuk makan sup yang dibuatkan sama nenek tuh, dibawa tuh dicekokin. Si Deva udah nangis aja di situ. Dan si nenek ini bilang, kamu di sini aja ya nak, jangan pergi-pergi lagi. Ya Deva nggak bisa ngapa-ngapain tuh, dia pokoknya nangis aja sambil terpaksa makan sup yang diberikan dan dicekokin. Tahu-tahu terdengar ada suara ribut-ribut di luar dan kakek seperti kayak teriak-teriak marah. Nenek di situ kelihatan bingung, dia panik, dia keluar kamar buat ngecek keadaan. Tapi mendadak si Deva tuh kerasa kayak ngantuk banget, pandangannya berkunang-kunang dan dia nggak sadar lagi. Bangun-bangun udah ada di rumah sakit dan terlihat ada Om Setia di sana. Ya alhamdulillahnya si Deva ini berhasil diselamatin. Jadi Deva itu sebenarnya ke desa yang benar, cuma memang salah rumah. Dimana rumah kakek nenek yang asli nih tidak jauh dengan rumah si kakek nenek yang palsu itu. Rumah kakek nenek yang benar nih adanya di daerah rumah-rumah warga yang beberapa kali padahal Deva lewatin tuh naik sepeda. Dan inget gak sih Pak Karya tuh, si bapak-bapak kumis yang ngikutin dia terus? Itu memang warga sana yang awalnya kan ngeliat si Deva nih ada di makam si Papa kan. Nah dikira itu saudara atau anaknya si Papa mungkin. Terus sempat ditanyakan makanya, dari mana dek? Tapi si Deva malah ketakutan dan kabur. Yang mencurigakan, lo kok malah kabur?
kabur. Dilihat itu kan juga bukan warga sana, diikutin lah. Ternyata masuk ke rumah si kakek nenek, yang ternyata kakek nenek palsu ini tuh namanya kakek Mul sama nenek Ima. Nah, kakek Mul sama nenek Ima ini memang sudah terkenal aneh di lingkungan desa itu. Mereka ini nggak pernah mau bersosialisasi dan galak sama warga sekitar. Dulu katanya mereka ini punya anak, tapi meninggal, gengs. Karena anaknya tuh main di luar sampai maghrib, terus kecebur di sungai. Hilang 3 hari, berhasil diketemukan tapi ya sudah tidak bernyawa, dan akhirnya dikubur di halaman rumahnya si kakek sama nenek. Dan semenjak itu kakek sama nenek nih kayak menutup diri, yang memang dianggap kayak gila tuh sama warga desa. Nah, si Pak Kare ini kok melihat si Deva kabur terus masuk ke rumah si kakek nenek itu. Siapa si Deva ini? Makanya si Pak Kare itu kepo. Masalahnya dari awal si mama ini kagak bilang juga ke Om Seto sekalipun kalau Deva ini mau datang, yang niatnya buat ngasih surprise ke kakek sama nenek yang asli. Dan di hari pertama abis si Deva udah nyampe, kan dia juga udah sempat ngabarin si mama udah nyampe nih, udah ketemu sama kakek nenek, dijamu, dikasih makan ini itu. Ya udah, sama mama dikiranya udah ketemu kan, aman. Tapi ternyata si Deva ini salah rumah, yang ternyata si abang Gojeknya itu mungkin salah baca alamat ya, gengs ya. Desanya mah udah bener, diturunin di depan rumah kakekmu sama nenek Imah tuh yang kebetulan lagi berkebun di depan. Si kakekmu sama nenek Imah yang tahu-tahu kedatangan nih si Deva mengaku cucu mereka, merasa kayak anaknya kembali pulang, jadinya diain aja, udah diajak masuk ke rumah itu. Tapi ternyata anak mereka yang dikubur di halaman mungkin digali lagi tuh kuburannya dan ditaruh di kandang sapi. Jadi sepertinya si Deva ini mau dijadiin anak mereka kali ya. Terakhir kali kan dikurung di kamar habisnya. Ya untungnya sebelumnya si Deva udah sempat teleponan sama si mama ya kan, menjelaskan ciri-ciri rumahnya segala macam seperti apa. Terus ya si mama laporan ke Om Set ya. Om Setnya kaget lah, kemana nih sebenarnya si Deva? Ya pas didengar ciri-ciri rumahnya sama kelakuan kakek dan nenek yang Deva kunjungi itu, Om Setya ini nanya kan ke warga-warga sana. Semuanya pada bilang kok kayak rumahnya kakekmu sama nenek Imah ya? Orang warung tuh juga bilang kalau iya kemarin ada anaknya kesini, kayaknya itu anak dari luar desa, saya nggak pernah lihat. Terus ketemu juga sama si Pak Karo, dibilang iya bener ada anak laki-laki di rumahnya kakekmu sama nenek Ima. Ya makanya dari situ warga berbondong-bondong langsung datangnya rumahnya kakekmu sama nenek Ima. Ya bener aja, Deva ada di kamar tuh diikat dengan keadaan udah pingsan, dan ternyata di sup yang disuapin tuh dikasih obat tidur. Ya dari situ Deva dibawa ke rumah sakit dan dijemput sama mama dan ayah tirinya. Mereka bersyukur Deva nggak kenapa-napa. Nenek Ima sama kakekmu sempat kena amarah warga, tapi akhirnya ditengahi, dilaporkan ke pihak yang berwajib, terus mereka menjalani tes kejiwaan yang ternyata hasilnya memang dinyatakan kejiwaannya terganggu. Jadinya mereka dibawa ke rumah sakit jiwa dan mayat anak mereka juga akhirnya dikubur dengan layak. So itu majikan cerita dari Deva yang ternyata ini judulnya masalah alamat ya, kayak lagunya Ayu Ting Ting tapi versi horor. Kalian pernah gak sih waktu kecil salah alamat atau salah megang tangan orang tua gitu, misalkan lagi jalan kemana gitu kan, yang ternyata yang digandeng oleh orang lain. Soalnya Babu pernah dulu di eskalator mall tuh lagi gandengan sama orang, dikira ibu sendiri gitu kan, jalan sampai jauh sampai atas. Tapi kok Babu denger kayak ada suara ketawa-ketawa di belakang, yang ternyata pas nengok, lah ibu Babu di belakang ketawa-ketawa. Dan pas Babu lihat ke samping, ya orang lain ternyata. Ya langsung nangis, namanya anak kecil. Si tante ini juga kenapa diam aja gitu, tangannya dipegang kan. Harusnya kan bilang, saya bukan ibu kamu. Lah kalau sampai jauh kan bisa-bisa Babu ntar diculik ya. Tapi kalau diculiknya jadi anak keluarga Cendana atau Bakri nggak apa-apa sih, Babu nggak nolak. Ya nolak mah kalau kayak cerita Deva ini lah, amit-amit emang nggak ada horor hantu-hantunya sih. Tapi menurut Babu ini malah lebih horor. Kalau ngalamin sendiri, ya amit-amit ya. Makanya ini untuk cerita lu deh, Pak. Cuma ya kenapa sih kakekmu sama nenek Ima tuh nyimpan anaknya di kandang sapi, kita juga kagak tahu alasannya, gengs. Terus Deva kan sempat ngeliat tuh malam-malam mereka keluar dari kandang sapi nggak berbusana dan bersimbah darah. Itu juga nggak tahu habis ngapain. Ya tapi kan karena tes kejiwaannya mereka emang dinyatakan gila, emang gila aja kali ya. Atau mereka ini ternyata melakukan ritual-ritual sesuatu ya, Deva juga nggak tahu. Yang jelas Deva pokoknya lega lah udah bisa selamat dari kejadian menyeramkan itu. Dan jadinya sampai sekarang dia trauma, kagak mau balik ke desa papanya itu lagi. Yang padahal kan ya kuburan papanya di sana. Dan dia juga ada warisan tuh yang disebutkan di awal, ada sebidang tanah ternyata. Jadi bapaknya tuh punya sawah terus dibagi-bagi ke anak-anaknya. Ya tapi Deva nggak mau, udah trauma banget nggak mau ke sana. Ya, kita juga paham ya pasti perasaannya Deva ya. Ya terima kasih makanya Deva ya udah berbagi ceritanya. Buat para majikan semua yang mau berbagi cerita juga boleh kirim email di bawah ini. Jangan lupa tapi subscribe, klik tombol subscribe di bawah. Dan buat yang pada nanyain nggak jadi bikin ini membership, ya insya Allah doain aja ya lagi kita godok begitu. Ini buat yang reguler teman cerita janji Juni aja kita juga ngep-ngepan. Lu lagi mau nambah-nambah gitu ya, tapi kita juga mau lah. Ntar tunggu aja ya gitu, jangan nyuruh ini nyuruh itu nyuruh ini, kita bingung mau ngerjain yang mana dulu. Ya
Ya udah, tapi terima kasih majikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita